Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, untuk bermuwajahah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qalat hillati adrikni. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maha suci Allah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian mata hati. Maka insya Allah dengan semakin rajinnya pada kajian mata hati ini, hati kita akan semakin terasah. Lahum qulubul la yafqahuna biha, karena tidak sedikit orang yang memiliki hati tapi tidak bisa berpikir, tidak bisa membaca keagungan Allah dengan hatinya. Filosofi mata hati diantaranya adalah santri hayatan thayyibah tentu memiliki kesempurnaan, kesehatan, dan kebagusan hatinya, karena itu sebagai sentral dari segalanya insyaallah. Anakku sekalian, pada saat Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan kita manusia, kita semua tahu malaikat sempat protes kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit meragukan akan eksistensi kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian malaikat menyanggah, qalu ataj'alu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Pada saat Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan kita manusia sebagai khalifah, malaikat angkat tangan, kenapa tidak aku, kata malaikat, yang menjadi khalifah di muka bumi ini, padahal aku yang senantiasa membaca tasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab protesnya malaikat dengan jawaban, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu, kata Allah, daripada apa yang kau ketahui. Ya. Jadi kata Allah, aku lebih tahu tentang manusia. Karena malaikat itu, kalau ada malaikat yang diciptakan oleh Allah tugasnya untuk sujud, ya sujud. Awal ia diciptakan hingga ia wafat. Ada yang ditugaskan untuk membaca tasbih, membaca tasbih. Namun manusia adalah menjadi makhluk yang sangat unik. Profesor Dr. Ali Syariati menyebutkan manusia ini adalah makhluk bidimensional. Manusia memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi ruh yang berasal dari Allah, yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua adalah dimensi fisik, dimensi jasad, dimensi raga, yang asal usul sumbernya dari tanah, kemudian saripati tanah, kemudian menjadi air mani. Dan manusia diciptakan, kita ini diciptakan oleh Allah dari saripati tanah, dari lempung busuk, dari air mani yang jorok. Bahasa ekstrimnya cikokodot yang menjijikan.
Tapi faktanya walaupun manusia diciptakan dari air mani yang jorok, tidak sedikit manusia yang sombong terhadap Allah. Bahkan ada banyak manusia yang mengakui dirinya lebih mulia dari Tuhannya. Sebut saja Fir'aun, laknatullah. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah lebih mulia daripada Tuhan. Bahkan tidak sedikit juga ada manusia yang mengakui sebagai nabi, sebagai malaikat, sebagai utusan Allah. Dan tidak sedikit di antara manusia yang mengakui seolah-olah ia Tuhan. Kebayang kalau kita manusia diciptakannya dari air jam-jam. Wah, Masya Allah. Akan lain ceritanya. Manusia akan jauh lebih sombong lagi. Ustaz, aku mah gak sombong. Cek aja kesombongan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah yang terjaga kesuciannya, bahkan ia dimaksum oleh Allah. Artinya pada saat ia melakukan kesalahan, Allah mengingatkannya, Allah menjaganya. Bahwa konon Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah yang sudah dipastikan masuk ke dalam surganya Allah. Di surga Firdaus ada satu tempat yang tidak diisi oleh siapapun kecuali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di yaumil kiamat kelak tidak ada manusia yang mampu memberikan syafaatul udma ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali Rasulullah SAW. Lebih dari 3 miliar, 2 sampai 3 miliar manusia berislam karena asbab risalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasul tidak pernah berhenti beristighfar setiap hari 100 kali. Rasul bertahajud sampai bengkak kakinya. Rasul tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Tidak pernah Rasulullah SAW kecuali meninggalkan istighfar 100 kali setiap hari. Sudah begitu beliau masih merasa hina di hadapan Allah, sudah merasa banyak dosa di hadapan Allah. Bagaimana dengan kita yang setiap hari tidak pernah beristighfar kepada Allah? Berarti kita sudah merasa bersih di hadapan Allah, sudah merasa lebih bersih dari Rasulullah, sudah merasa lebih dicintai dari Rasulullah, sudah merasa aman untuk mendapatkan surga Firdaus, sudah merasa aman dari siksaan kubur dan lain-lain. Berarti kita sombong dan tidak akan mencium baunya surga orang yang ada sebesar jarrah, sebesar atom di dalam hatinya rasa sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Di rahimahullah ya, berkat pengajian ini kita jadi tahu, oh ternyata kita ini sombong di hadapan Allah. Jangan-jangan kalau hari ini wafat bukan surga yang didapat, naudzubillah, tapi laknat yang didapat, naudzubillah. Maka dari itu anakku sekalian, kita harus senantiasa mentazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita dengan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itulah manusia, keagungan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebut oleh Ali Syariati sebagai bidimensional. Ada sisi ruhiyah, ada sisi ilahiyahnya, ada sisi lahiriahnya sebagai asbab di mana manusia diciptakan dari cikokodot itu. Terus mengapa manusia ini diciptakan dari yang hina oleh Allah? Kenapa Allah tidak menciptakan ajra ini dari ya minimal air hatoi lah gitu, jangan cai yang jorok gitu. Allah mah tahu diciptakan dari yang jorok saja. Qalilan ma tashkurun, kata Allah, sedikit yang bersyukur. Coba bayangin, Allah menyeru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Istri saya suka sama saya dulu karena tertarik adannya dulu. Ini peletnya pelet adan, bukan pelet Jepang. Terus hayya 'alal falah, dibayangin Allah bukan calon istri, tahu? Allah nyaru, tegar, hayya 'alal falah, kata Allah. Hayu jemput kemenangan. Kalian santi boarding, kalian santi modai hayatan thayyibah. Harus lebih unggul dari sekolah yang lain. Hayya 'alal falah. Oh, iya mah. Iya pagi mah terus. Adanmu tuh cerita. Oh, mabar itu. Kebayang, Bang. Setidaknya kita sudah sirkul asghar, bahkan bisa jadi besar. Allah nyeru, Allah yang menciptakanmu, Allah yang menjamin, yang menggenggam ruhmu, Allah yang segalanya ada dalam genggamannya. Kemudian ia nyeru engkau gak respon, malah engkau respon dim. Bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala? Kalau benar bersyukur, sadar bahwa ya Allah, aku ini diciptakan dari cahaya yang buruk, hinanya aku. Karena kemuliaanmu, karena keagunganku, aku jadi cantik seperti ini. Aku menjadi cakep seperti ini. Alhamdulillah ya Rabb, engkau telah membuat aku seperti ini. Maka tidak ada Tuhan yang aku akan sembah selain Engkau, dan tidak ada ketaatan yang harus dan akan aku taati selain dari seruan Engkau. Canggih kedengar adan, 10 menit lagi adan, simpan handphone, mandi segala macam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayyalah sholat. Oh, langsung begini. Wah, mantap. Ustaz pernah hadir di pesantren Al-Ittifaq. Pesantren Al-Ittifaq di Ciwidey. Saya lagi jalan. Ini loh sholat. Santri itu. Cepat semangat banget ya sebenarnya. Kayak meteor gitu. Taunya kalau masbuk sholat, tertinggal 1 rakaat sholat, bersihin kandang sapi yang sebelah sini. Tertinggal 2 rakaat sholat, bersihin kandang sapi yang lebih banyak sapinya. Tainya segala macam bersihin sampai bersih kalau tertinggal sholat. Kemudian kata beliau, kata kiainya, berkah sholat inilah pesantren ini setiap bulan hampir 10 bahkan 15 rumah direhab oleh pesantren itu. Santrinya tidak boleh membawa uang jajan, uang makan, kecuali baju 1 awal masuk ke situ. Dan Allah muliakan, Allah berkah. Lihat ketika antum sekalian ingin masuk masjid, Allah magfirli dunubi wabtahli abwaba rahmatik. Orang yang senantiasa istiqomah berjamaah akan Allah berikan 3 keutamaan. 1, diampuni dosanya. Yang kedua, dimudahkan segala urusannya. Yang ketiga, Allah karuniakan rahmat. Rahmat isinya 3, ibdol, in'am, ikram, keutamaan, kenikmatan, kebagusan. Maka orang yang senantiasa istiqomah sholat berjamaah, ia mudahkan urusannya, ia ampuni dosanya, kemudian ia menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang memberikan nilai yang baik, kemudian ia senantiasa menemukan kenikmatan-kenikmatan di dalam hidupnya. Maka orang-orang yang paham dan sadar, ia sangat merindukan kapan tibanya waktu-waktu sholat untuk menyembah Allah. Coba lihat di Mekah Al-Mukarramah, terlambat 1 jam, para askar sudah menutup pintu-pintu, sudah tidak masuk ke sekitar Ka'bah.
Wah, toko-toko segala macam ditinggal. Mereka memburu sholat. Dan Arab Saudi menjadi negara yang paling kaya dan masyarakatnya paling gemuk di dunia. Kalau di kita mah nyembelih kambing itu untuk acara akikah dan lain-lain. Kalau orang Arab kambing 1, 2 itu makan pagi. Sarapan pagi kambing 1. Kan siang kambing 2. Allah berkahi, masya Allah. Kemudian lagi anak sekalian, jadi manusia itu seperti itu, diciptakan dari yang sederhana ini, dari yang kotor ini, dari yang jorok ini, supaya ada kesadaran bahwa aku ini dari yang bukan dari yang istimewa, supaya bersyukur kepada Allah. Coba, makanya masya Allah tabarakallah ibu sekalian ya, kalau memang kita benar percaya pada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin manusia ini bisa bermaksiat kepada Allah, tidak mungkin. Bahkan dikisahkan dalam satu riwayat, ada seseorang yang ahli taat, ahli ibadah, kayak ini mungkinlah kayak Arsadah gitu. Kayak Arsad, kayak Gipar, Atala. Jadi dia rajin ibadahnya, masjid ada terus gitu. Ilawahnya rajin, sedekahnya rajin, saumnya rajin. Tapi pas giliran mau masuk surga ditolak. Lah, kok aku gak bisa masuk surga ya Allah? Kamu tidak punya amal kebaikan. Lah, karena aku suka sholat, aku suka ngaji, aku suka bantu ibu, aku suka ini, aku suka ini. Nilai kebaikanmu habis karena kau suka bermaksiat sembunyi-sembunyi katanya. Lah, apa maksudnya? Lagi gini-gini masalah lah gitu. Tapi lagi di kamar sendirian nonton film porno gitu. Di WC maaf onani gitu. Jinah tangan gitu. Ada makanan orang di lemari diambil, diembat gitu. Sepi-sepi gitu. Dia bermaksiat itu sepi-sepi. Padahal Allah Maha melihat. Kata Allah, kau ini gak beriman sama aku. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang maha gaib adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha besar. Wallahu muhit, Allah meliputi segalanya. Namun kenapa kita hari ini tidak merasakan kehadiran Allah? Karena kita tidak berusaha untuk mencari Allah. Dengan cara apa? Menumbuhkan keimanan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah. Apa cah firman Allahnya? Ada kemarin terus dites. Tegar apa sana? Dengan cara melihat keagungan Allah, ciptaan Allah, dan melihat diri kita sendiri. Nah, kemudian anak sekalian, semua ini tidak akan pernah terbuka hijab siapa sebetulnya manusia ini, dan tidak akan terbuka makna siapa kita, mau kemana kita, apa tujuan kita, dan apa yang harus kita lakukan, kecuali manusia itu memiliki ilmu pengetahuan. Jadi kode Allah subhanahu wa ta'ala
Inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada engkau wahai para malaikat. Dijawab di ayat berikutnya, alhamdulillah, wa 'allama adamal asma'a kullaha, bahwa manusia Nabiullah Adam alaihissalam di situ memiliki knowledge, memiliki ilmu pengetahuan, dan manusia memiliki potensi akan ilmu kepengetahuan sehingga manusia bisa istimewa dan mulia di atas makhluk-makhluk yang lain. Jadi kuncinya akan mulia kita itu apabila ada ilmu pengetahuan. Makanya saya sering menganalogikan, misal Ajra di depan Jera, ada dua pilihan buat kau nih. Karena kau orang yang paling istiqomah pakai masker periode COVID pertama. Periode COVID pertama, kalau sekarang agak bandel dia. Ajra dikasih pilihan sebagai hadiah karena istiqomah pakai masker. Di depan warung Pak Komar ada perempuan cantik, paling cantik sekaramat. Di sampingnya ada domba Garut. Namun perempuan yang cantik itu otaknya miring, gila. Kira-kira Ajra mau milih perempuan yang cantik itu atau domba Garut, gila? Hah? Domba Garut. Mau milih perempuan cantik gelo atau domba Garut? Nah, oke. Awat. Mau milih laki-laki yang ganteng tapi gelo atau domba Garut tapi sehat? Dua-duanya. Domba Garut ya. Kalau saya pasti pilih domba Garut. Minimal bisa disate. Nah persoalannya, dan manusia itu kalau akalnya, ilmunya tidak berfungsi, ini balhum adol, bisa lebih rendah daripada perilaku binatang. Kalau domba Garut gak pakai baju pasti pantas gak? Dan manusia gak pakai baju. Dan manusia pun gak pakai baju, kencing di mana saja, kemudian gak pakai baju, rambut acak-acakan, lain-lain. Kenapa? Karena akalnya tidak berfungsi. Nah begitu pun kalian hari ini kita, martabat kita, kemuliaan kita di hadapan istri, di hadapan suami, di tengah-tengah keluarga, kemudian di tengah-tengah masyarakat akan berbanding lurus dengan ilmu yang kalian miliki. Semakin rendah ilmunya semakin dihinakan. Sampai sekarang saya, ada korelasi otak bodoh, mohon maaf ya, bodoh bukan karena ini agak males, dengan perlakuan orang. Ini si A di Hayatan Thaibah misal, pembelajar sejati, karena cerdas, dia tahu diri, karena tahu diri, tahu tanggung jawab, karena tanggung jawab, tahu hak dan kewajiban. Kewajiban aku sebagai santri apa? Mengikuti aturan yang ada di Hayatan Thaibah, datang ke kelas tepat waktu, menyimak dengan benar, sholat berjamaah dengan tertib, menaklukkan kertas-kertas, sehingga aku menjadi santri teladan dan ilmunya berkembang. Apa yang terjadi? Dimuliakan dosa sekolah, juara 1 kasih hadiah, kasih sertifikat, guru-guru juga hormat. Orang bagus dan lain-lain. Karena apa? Ilmu. Tapi ada santri gak mau belajar, nasihat-nasihat ustadznya gak pernah didengar dengan baik. Wajahnya iya, tapi hatinya kemana? Pikirannya kemana?
Ilmunya bukan jero, tapi jero, kosong. Bicaranya asbun, asal bunyi. Performan togognya is okay, but attitude dan lain-lainnya pikesbelin. Karena tidak sadar, karena tidak ada ilmu pengetahuan di otaknya, dia tidak tahu siapa aku, apa tanggung jawab aku, bagaimana masa depan, sulitnya persaingan masa depan, bagaimana orang tua yang membiayai saya, bagaimana nikmat Allah yang karuniakan kepada saya. Dia nggak paham akan itu, dia nggak punya ilmu tentang itu. Akhirnya apa? Masuk ke masjid asal-asalan, disiplin kagak mau, masuk ke kelas paling belakang, nggak mau menyimak guru dan lain-lain. Akhirnya semakin bodoh dia, semakin tertinggal, semakin bermasalah hidupnya. Ada nggak orang yang menghargai? Bakalan ada. Ini ada sebuah trofi atas kelalaian dan kemalasanmu. Nggak ada. Maya pengetahuan ini. Yang saya lihat hari ini nih, semangat mencari ilmunya ini, aduh, dan mencintai ilmunya lemah ini. Saya pribadi, saya adalah orang miskin. Saya terus terang orang miskin saya. Rumah saya di kampung halaman 3 tingkat, 1 ayam, kedua saya 3 tikus. Yang bangun ibu saya, karena bapak saya usia SD sudah wafat. Bapak meninggalkan 6 orang anak, saya yang ke-6. Udah biasa kalau hari Sabtu Minggu libur sekolah kita terjun ke sawah orang, kuli, nyari makanan. Cita-cita saya sederhana saat itu. Saya hanya ingin bisa makan dan bisa hidup seperti yang lain. Dan sekolah jaraknya kan sangat jauh. SMP itu hampir 15 kilo, 2,5 jam saya jalan kaki setiap hari. Berangkat jam 4, bahkan jam 5 itu paling lambat. SMA saya tinggal di pesantren, masak, tidak kayak seperti di Hayatan Thayyibah, pakai tungku segala macam. Kalau Sabtu Minggu pergi ke gunung nyari kayu bakar. Pas kuliah saya tinggal di marbot masjid, bersihin WC segala macam dan lain-lain. Sampai pada akhirnya saya selesai dan saya ditemukan jodoh dengan orang Sukabumi. Istri saya nekat menerima saya dan akhirnya kita membangunlah rumah tangga. Pas kemudian 2004 saya masuk Hayatan Thayyibah, saya banyak menangis melihat santri Hatoi di sini. Baju sudah dilondriin, makan tinggal makan, ke kelas tinggal melangkah, guru-guru ada di sini. Tapi Masya Allah, ada saja yang tidak mau, yang tidak bersyukur. Ada, bahkan saya benci sama santri itu. Ente ini gak merasain seperti saya dulu. Kalau kalian ditakdirkan sama Allah merasakan seperti yang saya rasakan, pasti kalian bersyukur. Malah banyak di antara santri meneteskan air mata ibunya, meneteskan air mata ayahnya, tidak tahu harga dirinya gitu. Nah seperti itu. Nah, sering saya ingat lah. Dan kenapa hari ini saya bisa hadir di sini? Saya sangat percaya. Nasihat guru saya dulu, Mama Anwari namanya, usianya 101 tahun, di usia 100 tahun masih ngajar. Beliau menyampaikan pesan dengan ayat tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Engkau akan dimuliakan Allah pada saat memiliki pengetahuan. Dan kata Kiai, carilah ilmu semata-mata ilmu, bukan karena nyari apa. Saya nggak tahu dulu mau jadi apa, nggak tahu saya. Pokoknya saya ingin belajar aja. Makanya saya ingin sampaikan kepada siswa ini, antum terlalu naif kalau cita-cita gini. Saya ingin masuk Hayatan Thayyibah, di Hayatan Thayyibah diterima akuntansi UI, lulus kerja di BII, dapat gaji 20 juta per bulan, kemudian nikah, punya istri atau punya suami, punya rumah, hajian, umroh, tua, out. Saya bilang naif cita-cita seperti itu. Kalian adalah datang ke sini untuk mencari ilmu. Ilmu nanti akan membawa kalian, karena ilmu itu wangi. Dan benar, saya itu memang ini mata saya rusak. Dari SD, SMP saya sering dimarahin ibu saya karena memang baca.
Jadi kalau pulang sekolah itu di kursi nangkuban deh gitu. Jam 3 malam sudah baca pakai lampu begini. Koleksi buku saya punya 1.700, sekarang udah berkurang kayaknya. Kalau apalagi lagi kuliah itu baca buku itu sampai jam 12, jam 2 udah bangun lagi, kemudian sudah baca lagi. Kemudian di angkot saya baca, di masjid saya baca, datang ke kelas tidak ada dosen, saya bukan main, bersyukur karena tidak ada dosen, ada waktu untuk saya baca dan baca. Akhirnya Masya Allah kan ilmu benar membawa saya berkelayaran gitu. Ya istri saya juga gak bakalan mau dong nikah dengan saya kalau memang saya bodoh. Mungkin dia melihat di Fakultas Usuluddin Dakwah Unisba nilai IPK-nya tertinggi se-universitas, pernah menjadi siswa teladan se-Unisba, ya pasti dia juga mikir berarti ada otakan nih orang. Nggak mungkin istri saya nggak. Pada saat waktu yang sama ada seorang dokter, ada alumni setan yang melamar, ada insinyur teknik yang datang ke rumah, rata-rata sudah payah mulu, milih saya begitu. Ya orang tuanya stres, wajar, kalaupun saya jadi bapaknya juga pasti stres gitu. Tapi di situ ada ilmu membawa kita. Dan Masya Allah qadarullah. Kalau ngelihat histori anak di Hayatan Thayyibah, saya berpergian kemanapun bukan dibiayai sekolah. Keliling mengisi seminar di seluruh provinsi di Indonesia kecuali Irian yang saya belum. Itu dibiayai alumni. Ke Malaysia, ke Singapura sempat 3 kali juga sama, itu program bukan program dibiayai sekolah, bukan. Ke Jerman itu juga dibiayai alumni, umroh diumrohin wali murid dan lain-lain. Ngisi-ngisi di berbagai kantor, sampai sempat pernah ngisi yang pesertanya para manajer PLN di Samudra Beach Hotel. Saya usah dikasih satu kamar di situ, 615 di lantai paling ujung, melihat ke bawah dan lain-lain. Saya ngisi 1 jam dibayar 5 juta saat itu. Ini tidak mungkin kalau tidak dengan ilmu pengetahuan. Akhirnya kita bisa membawa ilmu itu, akan membawa kita semua. Dan saya melihat anakku sekalian, Hayatan Thayyibah ini surganya ilmu pengetahuan kalau mau. Perpustakaannya nyaman, lebar, kemudian bukunya lengkap, di depan tuh ada taman-taman, antum bisa membaca di mana-mana, guru berkeliaran di sini, tempatnya adem, tidak akan kekurangan oksigen, asramanya diapit oleh 2 sungai kayak surga, Sungai Cipelang sama Sungai Cinawanta. Nikmatnya luar biasa di Hayatan Thayyibah itu. Makanya saya, wah ini surganya belajar. Makanya saya pribadi mendefinisikan Hatay ini sebagai laboratorium buat saya belajar. Saya didorong sama istri, Akang harus kuliah lagi, segala macam. Bilang anyu kutang lah. Akhirnya saya kuliah. Setelah saya kuliah, saya didaftarin lagi S3 di UPI manajemen. Namun saya nggak lulus karena tes bahasa Inggrisnya 250 soal. Nah kemudian setelah saya selesai, sekarang saya udah mentok nih. Sekarang antilah yang kuliah, saya bilang. Akhirnya mau menjelang anak ketiga, anak keempat, istri ikut seleksi S2 di Unpad, lolos. Setiap Jumat Sabtu kita ke Dipati Ukur kuliah S2, akhirnya selesai. Sekarang alhamdulillah, apa yang terjadi? Setelah 11 tahun istri di rumah, kemudian dia kuliah, banyak ilmu pengetahuan, akhirnya ilmu membawa beliau berkeliaran. Dia di SMP, dia di SMA, sekarang dosen tetapnya di Samsul Ulum, mengajar juga ekonomi bisnis di Universitas Muhammadiyah di UMI. Sekarang dia sudah ditawarin untuk lanjut lagi S3 dan lain-lain. Ilmu itu akan membawa kita. Mungkin suatu saat kalau selesai S3 jadi profesor, saya suaminya benar-benar jadi driver ya. Kemana-mana nganter istri, sekarang udah mulai gitu. Ilmu itu akan membawa kita seperti itu. Ya, akan membawa pada batas-batas yang tidak pernah kita perkirakan gitu. Kebayang saya lagi duha di sini, tiba-tiba ada wali murid di situ, Ustaz, bulan ini Ustaz harus umroh. Ini bawa uang 18 juta dikasih di sini, coba. Daftarin ke Ustaz Jaki sebagai pembimbing umroh. Saya daftarin langsung ke beliau. Kemudian diurus semuanya sampai minta rekening buat beli kurma. Berapa coba yang transfer? 11 juta buat beli kurma. Akhirnya bukan beli kurma, anak malah beli emas ke toko pamili sama istri sebelum istri ditinggal. Jadi ilmu itu membawa keberkahan, ilmu itu membawa pada makom-makom terhormat kita, makom-makom termulia kita. Kemarin pagi saya memberikan ceramah di SKPD
apa namanya kantor-kantor Pemda, para pejabat khusus, para pejabat Pemda tidak mungkin bisa berbicara di depan itu kalau tanpa ada ilmu pengetahuan. Saya tidak pernah berpikir dulu akan jadi apa, enggak. Yang terpenting saya setiap buku saya baca, setiap dosen menerangkan saya terima dengan lain-lain. Kadang kita menyepelekan PPKN misal, atau menyepelekan sejarah. Oh, bisa jadi ilmu itu yang bermanfaat buat kita. Saya pernah jadi guru PPKN di Hatay 4 tahun. Saya di sini juga pernah 5 tahun ngajar geografi. Tahulah bebatuan dan tek-tek bengek. Bahkan di LP3I dan di IMWI Manajemen Institute saya ngajar apa coba? Ngajar psikologi industri, ngajar manajemen strategi, ngajar manajemen perkantoran, yang lain-lain. Padahal jurusan saya apa coba? Saya juga ngajar sosiologi, sudah bersertifikat, negara sudah membayar saya 3 juta nih per bulan. Terus S1-nya saya apa? Kalau dulu yang nanya, tadi kalau Ustaz S1-nya apa? Nggak usah nanya, cari aja yang lain. Kan kalau jurusan anak nggak bakalan jadi duit. Kan di otak antum kalau pilih jurusan yang bau-bau duit kan, akuntansi, ekonomi, ini karena akan banyak duit. Dah ada. Akuntansi itu ngitung duit doang, duitnya kagak ada. Pas ketemu duit korupsi, naudzubillah. Kalau saya jurusannya KPI. Apa? KPI, cari aja mantu. Apa jurusan KPI? Komunikasi penyiaran Islam. Adanya di Fakultas Dakwah atau di Fakultas Usuluddin, di IAIN atau di Unisba. Ini semua keilmuan dipelajari. Ada sosiologi, ada psikologi, ada komunikasi, ada filsafat, ada kewirausahaan, ada tafsir, ada semua keilmuan itu ada. Makanya saya belajar di situ seperti itu dulu. Makanya hari ini nggak boleh berpikir selain bagaimana kita melalui ilmu pengetahuan. Makanya antum datang ke Hayatan Thaibah tidak ada mencari apa, saling mencari ilmu. Cuman ingat boy, ingat nih, ingat. Saya dulu kata ibu saya, 2, 3. Kalau ente ingin punya ilmu pengetahuan yang bermanfaat, 3 syaratnya. 1, tidak boleh ada barang haram masuk ke perutmu. Yang kedua, kalau berselisih mengalahlah, nggak ada manfaatnya menang-menangan jago-jagoan. Yang ketiga, jangan menyentuh kulit perempuan yang tidak hak. Anak nggak boleh pacaran, karena pacaran teh geografi psikologi pacaran itu psikologi terus psikologi grafiknya naik. Jadi kalau pacaran tuh begini, sekarang di WA, besok semakin sering WA-nya, besoknya lagi ketemuan ada jarak segini, minggu berikutnya semakin dekat, bulan berikutnya dekat banget, 3 bulan berikutnya nyumput di belakang warung, setahun berikutnya senang yang remang-remang. Setelah itu Allah tinggalkan ia. Setelah itu datang setan namanya si Jalikus yang merongrong hati kita, merongrong seksualitas kedua belah pihak. Nabi mengingatkan umatku kuat-kuat, hanya di akhir zaman laki kalah sama perempuan, perempuan sama kalah sama laki-laki karena gara-gara seks. Kalau kalian sudah punya pacar dari ini, saya yakin 60% otakmu mikirin orang, mikirin anak orang. Mau malam mau tidur bukan baca buku, bukan murojaah, nanya ayang lagi apa, udah makan belum. Oh makan dulu dong, siga lebih siga bapana dan lain-lain. Itu ya, kalau bisa tinggalin dulu. Rumusnya janji Allah, laki-laki yang baik dijodohkan dengan perempuan yang baik, laki-laki yang tidak baik dijodohkan dengan perempuan yang tidak. Sekarang tingkatkan kualitas kita masing-masing menjadi pribadi yang terbaik, nanti juga akan ada jodohnya yang tiga kata ibu saya. Kemudian kata ibu anak, suatu saat nanti akan datang calon istrimu. Bener, semester 5 saya datang, ada 3 perempuan, sesuaikan dengan doa ibu, dengan doa saya. Nah, itu tinggal begitu aja. Ingat pesan Imam Syafi'i yang sering saya ulang-ulang. Gurunya Imam Syafi'i itu Syekh Waqi'. Ketika pada Imam Syafi'i bermurojaah kepada Syekh Waqi' menyatorkan ilmunya, gara-gara banyak lupanya. Kata Syekh Waqi', beristighfar. Banyak istighfar, ada dosa di situ. Kemudian Imam Syafi'i membersihkan jiwanya, membersihkan dengan istighfar.
hatinya, maka murojaahnya semakin lancar. Maka muncullah kaidah yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Al ilmu nurullah wa nurullah la yuhdil asi. Ilmu itu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak ada pada hamba-hamba yang bermaksiat. Maksiat itu berbohong, berzinah, jinah mata, jinah tangan, jinah nusa benerna, makan barang haram, lalai terhadap perintah Allah. Wa wailul lil musallin, bahkan yang neraka wail itu juga dipersiapkan bagi orang yang bersolat, bukan yang lain. Karena lalai, bisa jadi lalai itu lebih tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak melakukan, membuang waktu yang tidak jelas gitu, laibun walahun dan lain segala macam. Apalagi kalau sampai pernah meneteskan air mata ibumu. Saya katakan, kalau kalian pernah meneteskan air mata ibu, belum sujud di kakinya, dan ia belum memaafkanmu, jangan pernah akan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya, dunia wal akhirat. Itu kuncinya. Jadi ilmu pengetahuan itu, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak itu tidak mudah. Harus menjaga kesucian jiwa kita dari kemaksiatan kepada Allah. Harus menjaga hubungan baik kita dengan orang tua dan memuliakan orang tua kita. Dan harus menjaga keharmonisan ta'lim taklim terhadap guru kita. Bahkan bila perlu di kelas, takut guru kita kesinggung dan lain-lain. Kalau pun mau pakai handphone segala macam, datang guru simpan handphone. Kalau antum perlu bilang, Ustaz, saya ada kepentingan dengan handphone saya sebentar, boleh? Wah, kalau itu sudah akhlak seperti itu, lain cerita itu. Saya ngelihat di LP3I di MWI di sana, itu dosennya emang apa gurunya Bu Mariati itu alumni Lincoln Amerika. Dia bener-bener kalau disiplin. Jadi kalau masuk kelas, handphone wajib dimatikan. 15 menit sebelum guru datang harus sudah duduk rapi. Dan semuanya Allah kira berdasi, kemudian harus mantap, harus menyiapkan catatan dan tidak boleh tidur cowoknya. Sangat tuh siap, paling depan, rapi, itu pokok catatan, buka pikiran, rendahkan hati, saya menerima ilmu, mudah, ilmu itu gampang. Einstein aja cuma 7% yang dipakai otaknya. Kadang kita itu banyaknya tidak fokus, masuk ke kelas pikiran kemana-mana dan lain-lain. Banyak yang dipikirkan, banyak yang diurus kita itu. Akhirnya nanti baru menyesal kalau Madesu sudah jelas masa depannya suram. Baru anak kelas 3 udah repot-repot. Wah, bimbel mau kemana tuh? Urut dari kelas 10 ini. Ini kelas 10 ikuti sistem. Saya yakin sukses besar ya Hayatan Thayyibah. Bahkan hebatnya Hayatan Thayyibah itu, kalau seperti Al-Bayan dan lain-lain, dari 500 diseleksi masuk sekian, kemudian dipilih yang cerdas-cerdas, ya wajar lah. Dulu juga Hayatan Thayyibah pernah nyeleksi sampai 700 orang, diambil 35 orang, semuanya 18 masuk ITB kalau nggak salah. Dan kita nggak kesulitan. Justru yang dimasuk ke Hayatan Thayyibah yang awalnya nggak bisa baca Quran, yang segala macam dan lain-lain, tiba-tiba jadi masuk ITB, jadi masuk UI, jadi masuk UGM, itu bagus itu. Saya yakin sistem di sini kuat kalau dijalani dengan baik, kuat insyaallah. Bakalan kalah. Judulnya aja Hayatan Thayyibah, kehidupan yang baik. Itulah anakku sekalian, ya. Terasa kan kalau handphone disimpan dan lain-lain, kalian memperhatikan ilmu itu ada yang masuk kan? Ada ya? Terapkan sistem ini di kelas, ya. Terapkan sistem ini di kelas. Muliakan gurumu, dengar dan sikapi mereka. Siapkan untuk belajar. Ingatkan keilmuan kita supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Ingat janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat martabat manusia di saat manusia memiliki ilmu pengetahuan. Demikian sekalian, jazakallah, mohon maaf atas segala kehilafannya. Sikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.